salat yang dilaksanakan ketika matahari terbit lalu kan 12 minit lebih kurang disebut salat itu dengan isyraq. Syaratnya 4, man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir Allah, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haffat bihimul malaikah, mereka dihadiri oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka disebut-sebut Allah, dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang 4 ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita kaji pada kajian duha kali ini satu surah, yaitu surat Ad-Duha. Waktu dalam Al-Quran Allah bersumpah 6. Yang pertama, manakala terbit fajar sadiq, ada fajar kadzib, dia lebih awal. Lalu kemudian fajar sadiq, fajar sadiq masuk waktu subuh, Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas. Selepas itu masuk waktu fajar, wal fajri walayalin ashri. Selepas itu masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja. Selepas itu masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Selepas itu masuk waktu petang, wal asri innal insana lafi khusr. Selepas itu yang keenam masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Apa maknanya? Biasa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan najmi idza hawa. Tapi ini tak nampak. Kalau matahari nampak, kalau bulan nampak, kalau waktu ini apanya yang besar? Waktu ini yang besar adalah tanggung jawabnya. Sebab yang pertama kali nanti kita disoal, ditanya nikmat waktu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam manusia akan tegak di hadapan Allah pada hari kiamat, hatta yus'al, hingga dia disoal, hingga dia ditanya. Dan yang pertama kali ditanya adalah masalah waktu, yaitu an umrihi fima afnah, umur masa, waktu, usia yang dulu aku bagi, kemana saja kamu gunakan. Maka orang barat, dia peradaban dia adalah material, duit. Maka mereka mengatakan time is money, waktu adalah duit. Sedangkan kita orang Islam, waktu adalah tanggung jawab. Maka kata-kata hikmah bukan hadis Nabi, al-waqtu kas-saif, waktu itu macam pedang. Illam taqta'hu, kalau engkau tidak potong waktu dengan aktiviti yang bermanfaat, berguna untuk bekal menghadap Allah, qata'aka, dia yang akan memotong engkau. Kalau kita ada pedang, kita guna untuk yang baik. Kalau kita tak boleh guna dia untuk yang baik, kita patahkan. Sebab bila kita tak patahkan, dia akan mencelakakan kita, tak bermanfaat, tak ada guna untuk kita. Maka ayat yang pertama adalah
wadduha, Allah bersumpah demi waktu. Ibadah pada waktu duha ini adalah salat. Mereka menyebutnya salat duha sebab waktunya waktu duha. Bila dia dilaksanakan di awal dengan cukup 4 syarat, namanya isyraq. Matahari terbit, syuruk. Salat yang dilaksanakan ketika matahari terbit lalukan 12 menit lebih kurang, disebut salat itu dengan isyraq. Syaratnya 4. Man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau cukup 4 syarat, namanya isyraq. Kalau tak cukup 4 syarat, namanya duha. Jadi matahari terbit qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi dulu mereka tidak mengukur dengan jam, dengan menit, sebab alat itu belum ada lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu diukur dengan matahari setinggi tombak. Orang Melayu tua dulu selalu menyebut matahari sepenggalah, sebab dia ukur dengan galah buluh setinggi tombak. Sebegitulah tinggi matahari, maka dia sebut ini dah boleh solat duha dah. Kita selalu sebut pukul 8, pukul 9, pukul 10. Sebenarnya startnya dah boleh ketika matahari setinggi tombak. Jadi matahari terbit, tunggu matahari itu berjalan setinggi tombak. Kenapa tak boleh sembahyang sebelum matahari setinggi tombak? Sebab itulah waktu yang dipakai oleh orang musyrik menyembah berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Itu mereka sembah sehari 3 kali. Pertama manakala matahari terbit, yang kedua matahari tergelincir, yang ketiga matahari tenggelam. Itu maka dalam 3 waktu itu kita tidak boleh sembahyang, tak boleh solat. Tapi boleh solat kalau ada sebab. Misalkan selepas asar kita masuk masjid, maka kita boleh solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab ada sebab. Selepas asar, kata imam masjid, sebelum kita keluar daripada masjid selepas asar ini, kepada semua jamaah jangan keluar dulu, sebab kita nak sembahyang jenazah. Boleh. Itulah mengapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada sembahyang selepas asar. Yang tak boleh itu adalah solat sunat mutlak. Sebab apa? Sebab dikhawatiri dia akan terperosok ke dalam tasyabuh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai perbuatan orang kafir, dikhawatirkan dia akan dianggap sama dengan perbuatan itu. Dulu orang kafir musyrik menyimpan air anggur khamar di dalam labu. Labu itu diambil isinya, lalu kulitnya dijemur. Kulit dijemur ini tempat menyimpan khamar. Ketika Nabi datang, maka tak boleh menggunakan tempat air minum dari kulit labu. Sebab apa? Sebab nanti bila ada orang Islam tengok, kamu kenapa gunakan tempat khamar? Inilah dalil tak boleh memakai simbol-simbol tempat air minum. Begitu juga dulu mereka batang pokok kurma itu, batang bagian pangkal akar pokok kurma itu mereka keruk hingga ada lubang di dalam. Lubangnya itu diisi khamar. Manakala Islam datang, khamar haram, tempatnya pun tak boleh dipakai. Sebab bila tempat itu dipakai, walaupun diisi air zam-zam, orang tak tengok, dia tak tahu apa isi di dalam, sebab dia bukan kaca. Maka bila dia tengok, ini kenapa dah Islam masih juga minum khamar? Itulah mengapa kita tak boleh guna pakaian, simbol-simbol yang menunjukkan kepada agama orang lain. Sekarang banyak kita tengok di TikTok, di FB, di Instagram,
orang semudahnya saja menggunakan pakaian ke simbol agama orang lain. Bila kita tanya kenapa awak buat macam ini, kalau salah mengakulah salah. Ni bila ada orang dulu kalau salah dia aku saya salah, saya silap, saya tak tahu. Orang sekarang bila kita tanya kenapa awak pakai ini, kenapa awak buat macam ni, innamal a'malu binniyat. Tahu pula dia membawa hadisnya betul, maknanya tak betul. Itulah mengapa kita belajar agama ni bukan ingin mengambil ayat dan hadis untuk menjadi dalil atas kesalahan kita. Kita mengaji ni kita nak memperbetulkan kesalahan kita, bukan kita salah lalu kita katakan perbuatan saya ini betul dengan membacakan ayat Quran dan hadis Nabi. Itulah mengapa sebelum membaca Quran kita disuruh idza qara'tal Quran, sebelum baca Quran fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. Kenapa minta lindung kepada Allah? Sebab boleh jadi ayatnya betul tapi tafsirnya dipesongkan oleh syaitan. Idza qara'tal Quran, sebelum baca Quran fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillah itu sekali saja di rakaat pertama selepas iftitah, sebelum baca Al-Fatihah sekali a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tak ada lagi baca ta'awuz. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i setiap rakaat membaca ta'awuz. Rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tegak rakaat kedua a'udzubillah lagi. Rakaat ketiga a'udzubillah lagi. Rakaat keempat a'udzubillah. Ini tentang membaca ta'awuz, a'udzubillah dalam sembahyang. Adapun di luar sembahyang maka semua qari membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ada yang sepakat, ada yang ikhtilaf. Yang ulama sepakat bahawa dia ayat Al-Quran, itulah dia surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Orang pertama yang guna bismillah dalam surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian itu tak ada ikhtilaf, sepakat ulama bahawa dia ayat. Adapun yang ikhtilaf adalah bismillah pada awal Al-Fatihah. Tiga mazhab. Mazhab Syafi'i dibaca jahar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali dibaca sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Maliki tiada dibaca sama sekali, tak ada baca bismillah. Sebab menurut mazhab Maliki ayat Al-Fatihah itu diawali dari alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah bukan ayat. Itu maka bila kita tengok Quran yang cetakan Maghribi, nanti bila pergi Maghribi tengok Quran cetakan Maghribi alhamdulillahi rabbil alamin satu. Tapi Quran yang cetakan Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani Thailand, Makkah Madinah, yang Masyrik, yang belahan timur, bismillahirrahmanirrahim satu. Itu dibahaskan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam tafsir Jalalain. Bila dihitung kira sama-sama tujuh, yang bismillahirrahmanirrahim satu pun tujuh, yang alhamdulillahirrabbilalamin pun satu tujuh. Macam mana boleh bismillah tak masuk, dia boleh tujuh juga? Yang ikut bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tujuh. Yang tak masuk bismillah, dia hitung kira dari alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. 7 juga. Ini tentang bismillah. Bismillah di pangkal surat selain Al-Fatihah, di pangkal Wadduha, sebelum Alam Nashrah, dari Wadduha ke Alam Nashrah ada bismillah. Bismillahnya itu adalah sebagai sempadan, sebagai batas, sebagai pemisah antara Ad-Duha dengan Alam Nashrah, Al-Insyirah. Begitu kata ulama tentang bismillah di dalam Al-Quran. Bila saya memakai mazhab Syafi'i, maka bismillah saya jaharkan, baik pada Al-Fatihah, begitu juga pada surah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, selepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Tapi kalau mazhab lain, ada dia jahar, ada dia tak baca sama sekali. Ini tentang membaca bismillah. Bila kita tinggal di negeri bermazhab Syafi'i, apakah kita amalkan mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi? Tidak. Kalau untuk kita di rumah kita sendiri, kita boleh. Tapi kalau kita menjadi imam, maka kita pakai mazhab Syafi'i. Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, dia datang ke Jakarta, dia menjadi imam di Masjid Istiqlal. Dia tahu bahwa orang di masjid itu bermazhab Syafi'i. Manakala dia diminta jadi imam, videonya ada, boleh ditengok di YouTube, tulis di situ Syekh Abdul Rahman Sudais, Masjid Istiqlal Jakarta. Rakaat pertama dia baca Sabbihis, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selepas waladdallin, amin, dia baca Sabbihis, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Itu menunjukkan dia faham fiqh. Sebab apa? Al-adab fauqal ilmi, ada adab yang lebih tinggi. Kita tidak ingin hati jamaah ikhtilaf. Kedatangan kita tidak ingin merosakkan hati orang yang awam, orang yang tidak alim, orang yang tak faham mazhab, sehingga selepas tazkirah dia balik, tak ada yang dia ingat. Yang dia ingat tadi, imam tak bersesuaian dengan amalan dia hari-harian sebagaimana biasa. Ini namanya fiqh dakwah. A'udzubillah, bismillah, wadduha. Kita masuk ayat yang kedua. Wadduha wallaili idza saja. Nanti di akhir surah kita tengok macam mana ayat ini berpasang-pasangan. Pasangan daripada wadduha siang adalah wallaili idza saja. Dua, pasangannya adalah malam. Di antara keindahan susunan Al-Quran adalah susunannya. Yang menyusun ini Allah Subhanahu wa taala. Maka bila orang baca dengan baik, di situ dia nanti akan faham, lama-lama renungkan tentang berapa siang, berapa malam, berapa dosa, berapa taubat. Ada ulama yang khas menghitung kira tentang itu dalam ayat Al-Quran. Nanti dia akan ambil kesimpulan, ini tidak mungkin dari akal fikir manusia. Yang saat itu amat sangat sederhana. Belum lagi ada komputer, belum lagi ada alat yang untuk menghitung mengiranya. 30 juzuk. Ini semua adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wadduha siang, wallaili idza saja malam. Saja menutup, siang terbuka, semua nampak. Saja tutup. Makna saja yang pertama tertutup, maknanya dunia ini tertutup, matahari tertutup, maka kita pun gelap. Sengaja dibuat Allah untuk tempat beristirahat. Maka tak sama antara tidur siang dengan tidur malam. Kalau ada orang yang bekerja di waktu malam, saudara-saudara kita, sahabat kita, security, lalu kemudian lepas sembahyang subuh dia tidur dari pukul 6, pukul 7 hinggalah kepada maghrib, tetap dia sembahyang, tetap dia jaga zuhur sembahyang, lepas tu asar dia sembahyang, lalu kemudian sampai maghrib. Tak sama kualiti tidur siang itu dengan tidur malam. Boleh tanya, doktor, ini menunjukkan bahawa
Allah Subhanahu wa taala memang sudah ciptakan ada siang untuk mencari nafkah, ada malam untuk kita rehat. Bila manusia robah ini, maka dia sudah merubah sunnatullah. Yang timbul yang akan datang hanyalah penyakit saja. Wadduha wal laili idza saja. Saja makna yang kedua adalah tenang. Maka kita mendapatkan ketenangan di waktu malam. Di waktu malam orang tidur, kita jaga, bermunajat, memohon, meminta, solat, berzikir, baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dua juga, ada siang ada malam. Dalam ayat yang ketiga ini pun dua juga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadda'a, kita tahu kalau umrah ada tawaf wada'. Wada' itu dari kata wadda'a, meninggalkan. Tawaf wada' sebab kita akan meninggalkan Ka'bah, kita akan balik ke semenanjung, kita akan balik ke negeri kita. Ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan engkau. Ka dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qala, qala membiarkan. Seorang ibu marah kepada anak, dia biarkan, dia tak tengok, dia tak bagi nasihat, dia tak sapa, dia tak tegur, apa pun nak buat, buatlah. Meninggalkan belum tentu membiarkan. Ada seorang suami pergi keluar kota, keluar negara, dia tinggalkan, tapi dia tak biarkan. Sebab dia tanya, dah makan, dah minum, macam mana anak-anak kita, apa kabar, sihat. Tidak semua yang meninggalkan itu membiarkan. Tapi ada orang yang bersama, tapi dia biarkan, serumah, sebilik, sekatil, tapi dia tak ada bagi perhatian. Maka ayat Al-Quran begitu halusnya, ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak membiarkan engkau. Maknanya Allah tak jauh, Allah dekat, Allah selalu memberikan perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa asbabun nuzul ayat ini? Sebab ayat ini turun adalah ketika wahyu lama tak turun. Maka datanglah isteri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Abu ayah, Lahab api yang menyala-nyala, saking handsome-nya dia, maka orang Arab memanggil dia ya Aba Lahab, wahai orang yang handsome seperti api menyala. Maka kalau ada orang Terengganu handsome tapi tak sembahyang, panggillah Abu Lahab. Abu Lahab nama dia Abdul Uzza. Abdu artinya hamba, Uzza nama Tuhan mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti. Maka biasa mereka bagi nama Abdul Uzza, hamba Uzza. Tak boleh syirik, tak boleh menghambakan diri kepada berhala. Maka nama-nama semua itu dirubah Allah jadi Abdullah, dirubah Nabi menjadi Abdullah. Nama isteri dia Ummu Jamil. Kata Ummu Jamil, wadda'aka syaitanuka, hai Muhammad, wahyu lama tak turun. Biasa tiap-tiap hari engkau bacakan wahyu, sekarang wahyu tak turun, berarti syaitan engkau meninggalkan engkau. Rupa-rupanya mereka menganggap Nabi Muhammad itu diganggu syaitan. Semua yang cakap keluar dari mulut dia itu daripada syaitan. Salah satu tuduhan mereka. Maka mereka menuduh Nabi itu sahir, tukang sihir. Rajulun mas'ur, orang yang kena sihir. Asatirul awwalin, hanyalah dongeng-dongeng orang tua-tua belaka. Maka ketika itu kata Ummu Jamil, wadda'aka rabbuka, wadda'aka syaitanuk, syaitanmu meninggalkan engkau. Turunlah ayat ini membantah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membiarkanmu. Ketika ayat ini turun, Nabi bertakbir. Saking senangnya hati Nabi, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, kata Nabi. Ini dalil bahwa kalau kita senang hati, kita bertakbir. Kenapa? Karena kalau kita senang hati, kita tidak sebut nama Allah, boleh datang ain. Ain tidak selamanya datang disebabkan kita susah hati. Senang hati pun kalau kita tak libatkan Allah. Ada anak cantik, kita katakan budak ni cantik lah,
maka libatkan Allah. Kita katakan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Bila kita tidak sebutkan Allah, maka itu mungkin ada kena ain. Maka ketika turun ayat ini Nabi mengatakan Allahu Akbar. Itulah mengapa di negeri Melayu ada tradisi kita berkhatam kaji. Di kampung saya lelaki berkhatam kaji sebelum khitan. Dulu ayah dia menyerahkan ke guru mengaji, ini anak saya tolong ajar mengaji, nanti sebelum berkhitan dia ada malam berkhatam kaji. Kalau budak perempuan ada malam berkhatam kaji sebelum akad nikah, malam merisik, malam berinai, malam meminang, malam berkhatam kaji, malam meminang, malam walimah. Maknanya apa? Sudah menjadi tradisi di negeri orang-orang Melayu, lelakinya khatam Quran, perempuannya khatam Quran, mereka menikah, bertemu di tempat yang baik, melahirkan generasi anak keturunan yang baik-baik. Maka Nabi SAW menyampaikan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Allah meninggalkan engkau, tidak pula membiarkan engkau seperti yang dituduhkan. Nabi pun bertakbir Allahu Akbar. Maka dalam khatam kaji itu biasanya selepas budak khatam dari Alif Lam Mim sampai ke An-Nas, nanti dia akan khatam diserahkan balik dari guru ke orang tua. Di akhir itu dibacakan dari Wadduha, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Wadduha, sampai habis la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Terus lagi la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tradisi yang baik, acara program berkhatam kaji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita teruskan ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pun berpasangan juga dua, pasang terus dua. Wal laili idza saja, wad du'a wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua juga, walal akhiratu, akhirat, khairul laka, lebih baik bagi engkau, minal ula, daripada yang pertama. Yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Makna yang terakhir nanti akhirat, lebih baik daripada yang pertama. Inilah dunia yang sekarang. Macam mana perbandingan akhirat dengan dunia? Kata Nabi, pergilah engkau ke tepi laut, celupkan ujung tangan engkau, selepas itu tarik ke atas. Apa air yang melekat di ujung jari, itulah dunia. Air yang tinggal di lautan yang luas, itulah akhirat. Susah menjelaskan ini bagi orang kalau rumah dia jauh dari laut, tapi di Terengganu senang aja. Nah, lepas ini pemuda-pemuda yang ada akun TikTok, pergilah ke tepi laut, masukkan ujung jari. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat lebih baik daripada yang ada di dunia. Dalam segala hal, bentuk rupa, anak istri, harta benda. Harta yang ada di dunia ini dengan yang ada di akhirat disediakan Allah, macam itu juga. Apa yang melekat di ujung jari kita, itulah dunia. Yang terlepas, yang sangat luas, itulah akhirat. Jadi kalau begitu kita berpikir tentang dunia, kalau dapat tak sombong, sebab yang dapat pun tak banyak. Kalau tak dapat tak sedih, sebab yang tak dapat pun tak juga banyak. Kalau melekat tak angkuh, kerana yang melekat di ujung jari pun tak banyak. Kalau tak melekat pun tak juga sedih, tak risau hati, sebab ada yang disediakan Allah lebih daripada itu. Maka kalau orang berpikir tentang akhirat, semua akan dia bagikan untuk bekal nanti di akhirat, sebab dunia hanyalah setetes saja. Termasuklah tentang apa yang akan kita siapkan bekal di akhirat untuk tabung pembaikan masjid wakaf Ten Besu. Kerosakan struktur siling dan atap perlu dana sebanyak 2 juta ringgit. Jangan pula pengsan mendengar ni. Kepada sesiapa yang mahu menyumbang,
boleh salurkan ke akaun Bank Islam Masjid Wakaf Tembesu. Nombor akaun 1306 201 000 8134. Sekali lagi, akaun Bank Islam Masjid Wakaf Tembesu, nombor akaun 1306 201 000 8134. Petugas akan mula mengutip menggunakan beg warna kuning. Saya dah 3 kali bagi tazkirah, lain tempat lain begnya. Kemarin malam merah, semalam duha putih, hari ini kuning. Masya Allah, tabarakallah. Nanti bila nampak kuning, isilah. Maknanya itulah bekal kita menghadap Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat lebih baik daripada yang pertama. Kalau kita tengok macam mana ulama menyikapi hidup, mereka hidup ini tidak terlampau sedih ketika tak dapat, tidak pula terlampau senang ketika dapat. Sebab apa? Sebab dia seimbang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita teruskan ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Berpasangan juga. Wala sawfa yu'tika rabbuka, Allah akan memberikan kepada engkau. Dua, fatarda, kalau engkau ridha. Jangan beramal kerana ingin surga, kerana semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi beramallah kerana ridha, kerana kalau orang ridha maka Allah akan balas dengan ridha. Semua Allah akan berikan. Contoh ridha dengan contoh beramal ingin surga, seperti pegawai kaki tangan bekerja ingin dapat gaji, masuk pukul 8 keluar pukul 4, semua dikerjakan, dia hanya dapat gaji. Tapi kalau dapat ridha, seperti istri kepada suami, dia tidak pakai jam pagi petang siang malam, dia tidak pakai ada standard, sebab yang dicari adalah senang hati, puas hati. Kalau orang dah puas hati, semua dia akan bagi. Kalau antara direktur dengan kaki tangan, dengan pekerja, ada aturan-aturan. Tapi kalau antara ayah dengan anak, itu hubungannya adalah ridha, puas hati, kasih sayang. Maka jangan kita heran melihat seorang ayah membagikan semua kepada anak. Kenapa? Karena asas daripada hubungan mereka adalah ridha. Maka kata Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan engkau apapun yang engkau mau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatarda, karena engkau beramal dengan ridha. Itulah mengapa ulama tasawuf sebelum berzikir mereka berkata, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang kami maksud dan ridhamulah yang kami cari. Pagi sebelum matahari terbit kita dah berkata, raditu billahi rabba, kami ridha dalam segala hal. Dalam masalah sembahyang mencari ridha Allah, dalam hal masalah sedekah mencari ridha Allah, dalam haji dan umrah, semua amal yang kita lakukan ini ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau Allah sudah ridha, maka semua akan dia bagi. Jangan beramal hendak minta balasan, karena kalau minta balasan yang dapat hanya balasan. Tapi kalau minta ridha, kalau Allah sudah ridha, maka semua akan dia bagi, sebagaimana yang dia bagi pada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi, ini saya sebut tapi, bukan berarti orang yang beramal minta surga itu salah. Nabi suruh, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Pahala, bukan salah minta pahala. Siapa yang beristighfar
dibagi Allah pahala. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dibagikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ada orang beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu kita tanya, kenapa awak istighfar? Saya istighfar supaya dapat rezeki tak disangka, supaya hati saya sempit jadi lapang, supaya masalah hidup saya ada solusi. Lalu kita katakan, kamu salah, kamu beramal ini bukan ingin mencari ridha. Dia tak salah. Ini bukan masalah antara salah dan betul. Ini masalahnya adalah antara yang paling berkualiti. Maka yang paling berkualiti, yang paling hebat adalah bukan orang yang minta surga, bukan orang yang minta rezeki, tapi orang yang minta ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Minta surga boleh, memang disuruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, mintalah kepada Allah ta'ala ampunan, wa jannatin, minta surga. Itulah mengapa dalam doa kita selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ridha dulu, wal jannah, barulah minta surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nar nama dua. Yang pertama minta sakhatika, murka Allah. Yang pertama minta ridhaka, baru surga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Dua. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah engkau dulu yatim? Satu, fa'awa, lalu Allah buat engkau berkecukupan. Engkau tak ada ayah, meninggal ayahmu 2 bulan dalam kandungan. Engkau tak ada ibu, meninggal 6 tahun. Engkau ada dibela oleh Datuk Abdul Muttalib pun meninggal, dijaga oleh pakcik paman Abu Talib pun mati juga, meninggal. Alam yajidka yatiman fa'awa, Allah subhanahu wa ta'ala mendapati engkau sebagai seorang yang yatim, fa'awa, lalu Allah berikan engkau perlindungan, Allah berikan engkau kebaikan, Allah berikan engkau keselamatan. Maka ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu yatim? Mata abuhu walam yablugh al-hulm, meninggal ayahnya dan dia belum lagi akil baligh. Ini pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat dari Ibnu Abbas, orang yang meninggal ayahnya walaupun dia dah akil baligh, kalau dia belum mencari nafkah, belum boleh bekerja, tak ada pemasukan, maka dia pun boleh juga mendapatkan sedekah daripada yatim. Dua-dua pendapat ini boleh dipakai. Kalau ada setengah orang mengatakan dia dah belajar universiti, dia tak lagi yatim, dia pakai pendapat pertama. Tapi kalau dia pakai pendapat kedua, dia memang dah belajar universiti tapi dia belum bekerja lagi, ibu dia pun susah, kita bagi juga. Maka ini mengambil pendapat dari Ibnu Abbas. Lalu kemudian alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka seperti orang yang memakan api neraka. Bagaimana kalau kita mendapat wasiat untuk menjaga harta anak yatim? Ada seorang lelaki punya harta, meninggal, anak dia yatim, istrinya mendapat 1/8 sebab ada anak. Baki harta ni anak lelaki 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi anak yang belum akil baligh ni tidak boleh dibagi harta, kerana kalau dibagi harta nanti harta ni habis. Siapa yang memegang harta ni? Maka yang memegang harta ni adalah wasi, wasi penerima wasiat. Misal saya dipanggil oleh ahli waris, kata ahli waris kami semua sibuk, tak sempat mengurus harta ni, maka ustaz kami minta amanah untuk menjaga harta anak yatim. Atau ibunya, ibu dah dapat harta warisan 1/8, tapi kemudian dia juga mengurus harta anak yatim, apakah kebun, apakah tempat niaga, harta anak yatim yang belum boleh dibagikan kepada anak yatim sebab dia belum lagi akil baligh.
Nanti bila dibagikan harta ni akan dihabiskan untuk perkara-perkara yang tak bermanfaat. Maka dalam Al-Quran diatur, faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang yang mengurus harta anak yatim itu kaya, falyasta'fif, jagalah diri jangan sampai makan harta anak yatim. Bagaimana kalau dia susah, dia tak ada kerja? Faman kana faqiran, siapa yang fakir, tak ada kerja, dia hanya mengurus, menjaga, membela anak yatim, falyakul, dia boleh memakan, tapi batasannya, ada hadnya. Falyakul bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya menurut kesesuaian daerah masing-masing. Kalau orang duduk di Terengganu, berapa agaknya makan dia satu bulan? Sebab tak sama antara yang di Terengganu dengan yang di Riau. Lain harga beras, harga makanan semua. Kalau satu tempat itu orang makan sesuai dengan perhitungan, maka dia boleh mengambil. Itulah makna bil ma'ruf. Urf artinya tradisi daerah kawasan yang biasa makan berapa ribu makan orang satu bulan. Menurut kawasan itu dia boleh ambil. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai orang yang bekerja. Orang yang bekerja boleh ambil gaji, walaupun dia ambil dari harta anak yatim. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang mengambil lebih? Tak ada orang tahu, tak ada orang yang cek dia, dia ambil sesuka hati dia. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti dia akan menghadap Allah membawa kecurangannya kepada hari kiamat. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Nasi dimakan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kenapa Allah bercerita tentang yatim? Karena yatim kehilangan ayah. Tapi tak semua cerita yatim tentang orang susah. Banyak juga ayat-ayat Al-Quran cerita tentang harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim. Ini bukan cerita anak yatim yang fakir, ini cerita anak yatim yang kaya. Ada orang yang mengurus si hartanya, dia makan harta anak yatim. Ini menunjukkan bahawa tak semua anak yatim fakir miskin. Tapi bagi anak yatim yang susah, Allah ingin mengatakan jangan putus asa, karena induk dari segala yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestin, yatim, ayahnya meninggal, dibawa oleh ibunya dari Palestin ke kota Makkah Al-Mukarramah. Imam Syafi'i pun yatim. Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama besar, pemimpin semua ulama dunia, rahimahullah, rahmatullah alaihi, Allah yarham, meninggal dunia. Dia pun juga seorang yang yatim. Makanya menjadi yatim jangan putus asa, dan ada ayah ibu pun jangan terlampau bangga. Kalau kata pepatah orang Melayu, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan terlampau berharap kepada ayah. Ayah ada, mak ada, rumah ada, kereta ada, kerja ada, duit ada. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Ayah tak ada, mak tak ada, harta tak ada, rumah tak ada. Jangan putus harap pada yang tak ada. Itulah mengapa kadang anak yatim, fikiran dia lebih dewasa, fikiran dia lebih matang, fikiran dia lebih daripada umurnya. Kenapa? Karena dia hidup tiada ayah, tiada ibu. Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW daripada menderhaka kepada ayah dan menderhaka kepada ibu. Sebab orang yang derhaka kepada ayah dan ibu terhijab. Nabi tak sempat menderhaka, tak sempat jumpa ayah, tak sempat menderhaka kepada ibu. Allah menyelamatkan. Di antara kenapa Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW, kerana fikiran manusia ini dipengaruhi oleh empat. Saya, Abdul Somad, apa yang ada dalam kepala pikiran saya ini yang mempengaruhinya empat. Yang pertama ibu, yang kedua ayah, yang ketiga lingkungan, yang keempat bacaan. Nabi itu tidak dipengaruhi oleh empat. Ayah tak sempat mempengaruhi dia, ayah dia dah meninggal duluan.
Ibu tak sempat memberikan pengaruh pada fikirannya karena ibu dia dah meninggal duluan. Lingkungan tidak berpengaruh kepada dia, lingkungan berzina, lingkungan minum khamar, tapi dia tumbuh menjadi orang yang baik. Bacaan tak berpengaruh kepada dia. Sebab apa? Sebab dia tak boleh membaca. Nabi tak membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyin, Allah mengirimkan seorang nabi kepada masyarakat yang ummiyin, masyarakat yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Itu salah satu cara Allah menyelamatkan dia. Ammal yatima fala taqhar wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau dhallan. Inilah maknanya tak boleh belajar bahasa Arab, tak membaca tafsir. Dhallan, sesat. Allah mendapati engkau sesat. Mana pula Nabi sesat? Mana boleh dikatakan Nabi sesat? Maka bacalah tafsir. Apa kata ulama? Allah mendapati engkau tidak tahu jalan saat dalam satu perjalanan. Fahada, maka Allah berikan engkau jalan sehingga engkau dapat jalan kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi tak pernah sesat. Karena kalau Nabi sesat berarti dia tak maksum. Nabi itu maksum. Sedikit saja pun terus saja Allah berikan pengarahan. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai nasabnya, nasab yang paling baik, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dipilih Qusay. Dari Qusay turun ke Abdi Manaf, dari Abdi Manaf turun ke Hashim, dari Hashim turun ke Abdul Muttalib, Abdul Muttalib turun ke Abdullah, Abdullah turun ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga, nasabnya dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya, cakapnya, lisannya, sebab dia akan menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, contoh dari segala yang besar sampai yang kecil, yang zahir, yang nampak, yang batin, yang tak nampak. Itu mengapa Allah menjaga dia. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Manakala engkau dalam keadaan ailan, memerlukan, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, susah makan, susah kehidupan, fa'aghna, Allah berikan engkau kecukupan secukup-cukupnya. Ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, datuknya meninggal, dibesarkan di rumah pakcik dia, paman dia, orang yang paling susah di antara semua keluarga. Anak dia banyak, namanya Abu Talib. Lalu kemudian Abu Talib punya anak, itulah dia Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, seperti saudara kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama istrinya Fatimah binti Asad. Apa kata Nabi ketika Fatimah meninggal? Ya Fatimah, engkau lapar, demi aku kenyang. Engkau tak berkain, demi aku berkain. Nabi sendiri yang menggali makam Fatimah binti Asad. Bila kita masuk di Baqi, sebelah kiri dekat dinding ada satu tembok, itulah makam Fatimah binti Asad. Nabi menggali. Setelah Nabi gali, Nabi masuk ke dalam, Nabi berdoa di dalam, Nabi menangis, karena disitulah akan dimasukkan jasad daripada Fatimah binti Asad. Sudah seperti ibu dia. Maka dalam hidup Nabi ada ibu Fatimah binti Asad, ada istri, ada anak Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, yang kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, melahirkan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tiga ini jawabannya ada pada tiga ayat yang selepasnya. Tiga ayat ini jawabannya ada pada tiga ayat yang selepasnya. Alam yajidka yatiman fa'awa, jawabannya fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada, jawabnya ammas sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka ailan fa'aghna, jawabnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Begitulah susunan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima
fala taqhar. Anak yatim jangan engkau senggak, jangan berkata keras, jangan engkau hardik, jangan engkau membuat dia ketakutan. Kenapa? Wa wajadaka, karena engkau dulu yatiman. Kalau dulu engkau yatim, maka nanti saat berjumpa dengan anak yatim, engkau sudah merasakan perasaan anak yatim. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan ammas sa'ila, orang yang bertanya, fala tanhar. Orang yang bertanya, orang yang meminta. Ammas sa'ila maknanya dua. Yang pertama bertanya tentang sesuatu, sa'ila meminta tentang sesuatu, fala tanhar. Yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, fahaddits, ceritakanlah. Jangan menceritakan nikmat Allah, kerana tak semua orang senang dengan kita dapat nikmat. Kullu dzi ni'matin mahsudun. Semua orang yang dapat nikmat pasti akan ada yang hasad. Kalau ada orang hasad pada kita, bersyukurlah, berarti tandanya kita dapat nikmat. Kalau ada orang benci pada kita, berarti hidup kita lebih baik daripada dia. Karena kita lebih baik, itulah maka dia benci. Kalau kita lebih rendah, lebih buruk, lebih susah, dia tak akan benci, dia akan senang. Karena sifat manusia, in tamsaskum hasanatun tasu'hum. Kalau kamu dapat kesenangan, dia akan susah hati. Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat kesusahan, kesulitan, kepayahan, yafrahu biha, mereka akan senang sesenang-senangnya. Allah buat dia tak tahu jalan, supaya nanti datang orang yang tak tahu bertanya, dia tidak kasar. Allah buat dia tak ada ayah ibu, supaya dia boleh merasakan rasanya tak berayah tak beribu. Allah buat dia pernah merasakan susah, supaya dia boleh merasakan kesusahan orang lain. Yang tiga-tiga ini tidak boleh diungkapkan, dituliskan dengan kata-kata. Sebab apa? Tentang susah, tentang payah, tentang yatim, itu hanya boleh dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Maka kata pepatah, lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasa, maka dia tidak akan pernah tahu. Itulah surah Ad-Duha yang selalu kita baca dalam sembahyang. Bagi yang sudah tahu mengulang kaji, kata pepatah Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Rumput tak akan tumbuh kalau selalu jalan itu kita lalui. Begitu juga pikiran yang jahat yang merosak akal pikiran tidak akan mengganggu kalau kita selalu lalui dengan jalan menuntut ilmu. Man salaka tariqan, melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dan dengan memahami surat Ad-Duha ini menambah kekhusyuan kita dalam sembahyang. Jadi yang biasa solat zuhur, solat asar, solat tahajud, duha, maka menanamkan makna ini dalam hatinya, menambah kekhusyuan. Membaca dalam solat, mulut membaca, telinga mendengar, fikiran fokus, hati merenungkan, sehingga pikiran tak kemana-mana, sedar, dengan penuh kesedaran, itulah dia khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan maknanya, berbagi. Dapat harta diberikan Allah, ceritakan makna ceritanya, berbagi, tunjukkan bahwa nikmat itu ada. Ada orang bagi baju ke saya, macam mana saya ceritakan bahwa baju itu ada? Pakai, tunjukkan. Walaupun kita tak bercakap, kita tak katakan ini baju yang kau bagi, tidak. Dengan kita pakai, dia tengok, oh ternyata baju yang aku bagi itu ada. Tapi bila kita tak pakai, kita tak tunjukkan, dia dah mulai berfikir, jangan-jangan Ustaz Somad dah jual baju ni ke mana. Begitu juga dengan nikmat yang Allah bagi ni. Nikmat mata, tunjukkan.
baca Quran. Nikmat telinga, tunjukkan, dengar tazkirah. Nikmat hati dan fikiran, tunjukkan, fikir untuk merenung ayat-ayat Allah. Nikmat kaki, tunjukkan, fahadis, pakai berjalan ke rumah Allah. Nikmat tangan, tunjukkan, menolong, bertasbih, meringankan beban orang. Nikmat harta, tunjukkan, transfer ke akaun bank Islam Masjid Wakaf Tembesu, nombor akaun 1306 201 000 8134. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya mula tadi pukul 9, sekarang pukul 10. 60 minit kita bahaskan surat Ad-Duha pada waktu kajian duha. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma faqihna fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.